Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tutorial kali ini, saya akan menjelaskan tentang manajemen user dan grup pada Windows Server 2016. Jadi, posisinya sekarang saya sudah selesai menginstal Windows 2016 Server dan kita akan mengujinya melalui Windows 7 juga melalui simulasi virtual. Jadi, teman-teman yang belum menginstal Windows 2016 Server dan Windows 7 bisa diinstal sendiri di VirtualBox-nya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan dulu apa itu OU. Jadi dalam Windows Server ini kita mempunyai namanya Organization Unit. Jadi maksud Organization Unit itu adalah sebuah jenis objek Active Directory yang dapat mengandung objek lainnya. OU umumnya dibangun sesuai dengan struktur organisasi atau perusahaan yang memakai. Dengan OU jaringan dapat diatur dengan mudah. Maksudnya apa? Jadi OU itu kita analogikan dia sebagai struktur organisasi seperti itu. Maka misalnya misal kita anggap struktur organisasi kelas, maka dia punya ketua, punya bendahara dan lain sebagainya. Maka itu bisa kita kelompok-kelompokkan dia. Jadi kita dalam mengatur jaringannya, kita bisa mengatur segala hak akses user-user yang ada dalam sebuah struktur organisasi. Seperti itu. Selanjutnya kita akan melanjutkan bagaimana caranya kita mengatur semua itu. Jadi, cara yang pertama, di sini saya sudah membuat soal ya. Ada soalnya langsung. Jadi di sini kita berpatokan kerjanya melalui soal ini. Jadi, pertama sekali, sebelum kita lanjut ke soal, teman-teman harus membuka dulu Windows 2016 servernya dan Windows 7. Maksudnya dijalankan seperti itu di virtual. Setelah selesai, maka teman-teman di Windows 7-nya abaikan saja dahulu. Kita fokus ke Windows 2016 server dulu. Di sini teman-teman tinggal klik Start pada Windows 2016 servernya. Terus pilih yang namanya Windows Administrative Tools. Nah, seperti ini. Terus teman-teman tinggal pilih Active Directory Users and Computer. Tinggal diklik, tunggu dulu sampai dia terbuka. Nah, setelah dia terbuka, teman-teman di sini yang perlu fokus saja ke bagian upyptk.ac.id. Di sini teman-teman tinggal klik ini jika ingin melihat semua file-file yang ada di dalam upyptk.ac.id. Maksudnya itu file-file kebutuhan upyptk.ac.id dan itu diabaikan saja dulu. Kita fokus ke membuat OU-nya saja. Di sini teman-teman bagi teman-teman yang belum install atau setting web portal upyptk.ac.id itu akan pada tutorial terpisah, tapi sekarang itu fokusnya kepada OU dulu seperti itu. Jadi teman-teman cara membuatnya gimana? Yang pertama, teman-teman tinggal klik kanan pada upyptk.ac.id, tinggal klik kanan seperti ini. Nah, pilih yang menunya New. Oke, terus pilih lagi yang namanya Organization Unit. Klik ini. Nah, maka akan muncul seperti ini. Nah, berdasarkan soal, kita berpatokan kepada soal ya. Di sini katanya buat sebuah AU dengan nama Personalia. Berarti nama AU-nya adalah Personalia. Maka di sini kita tinggal membuat namanya Personalia. Jika sudah selesai tinggal klik OK. Maka kita sudah berhasil membuat OU atau nama organisasinya apa seperti itu. Itu yang pertama kan. Maka nama induk organisasinya itu adalah Personalia. Setelah itu kita diperintahkan di soal selanjutnya adalah membuat katanya buat sub OU di personalia. Nama staf personalia dan karyawan personalia. Maka sesuai analogi kita tadi, anggap saja kalau tadi kita buat strukturnya kelas, maka kita mempunyai namanya ketua dan bendahara atau sekretaris, atau kita buat semua grupnya juga strukturnya juga boleh, ada sekretaris, ada wakil ketua kelas dan lain sebagainya. Maka di sini saya cukup membuat dua saja. Yang pertama itu staff underscore personalia dan karyawan underscore personalia. Maka kita balik lagi ke Windows 2016 Server. Di sini teman-teman tinggal klik kanan, terus klik new lagi. Diklik kanannya di personalia ya. Ini di personalia ini klik kanan, terus diklik new, terus diklik namanya organisasi unit lagi. Nah, sesuai perintah soal ada namanya
staff underscore personalia seperti ini, maka diklik OK saja seperti ini. Terus apa lagi? Di sini ya diklik lagi personalianya, klik kanan, terus klik new lagi, pilih ini, terus buat lagi namanya karyawan underscore personalia seperti ini. Tinggal klik OK. Nah, berarti kita sudah berhasil membuat sub OU-nya yang dimana ada namanya staff underscore personalia dan ada nama karyawan personalia. Maka di sini sudah ada 2 sub OU-nya. Maka langkah selanjutnya adalah katanya buat grup di staff personalia dengan nama staff personalia. Jadi maksudnya di sini apa? Kita mempunyai nama sub OU-nya staff underscore personalia. Maka ada lagi nggak sub OU yang berikutnya? Jika tidak ada, maka sub OU yang paling terakhir itu adalah nama grup. Itu kata kuncinya. Makanya di sini kita mempunyai grup namanya, karena setelah staff personalia itu kan tidak ada lagi sub OU yang mau kita buat. Maka nama grupnya kita sesuaikan saja namanya staff underscore personalia, karena dia adalah sub OU yang terakhir. Jadi simpelnya memahami grup itu adalah lihat saja sub OU yang terakhir yang kita buat itu apa. Di sini posisinya ada karyawan personalia dan ada staff underscore personalia. Maka untuk nama grupnya juga seperti itu. Jadi nanti user-user yang ada di dalam grup staff underscore user yang ada di bawah sub OU staff underscore personalia, maka dia akan masuk ke dalam grup yang namanya staff underscore personalia seperti itu. Nah, kita klik kanan. Nah, diklik ini. Nah, di sini kita pilih yang namanya adalah grup. Seperti ini. Nah, di sini kita tinggal buat namanya staff underscore personalia. Seperti ini. Nah, ini abaikan saja nih, nggak usah di otak-atik, tinggal buat aja seperti ini. Staff, ada kesalahan ketik. Oke, staff underscore personalia. Selesai, klik oke. Nah, maka akan muncul di sini grup baru, staff underscore personalia. Oke, kita lanjut lagi di soal selanjutnya. Katanya buat grup di karyawan personalia dengan nama karyawan personalia. Berarti juga sama, karena di sini kan tidak ada lagi sub OU, maka sub OU yang paling terakhir itu akan menjadi grup. Nah, tinggal klik kanan, tinggal klik grup, buat lagi yang namanya karyawan underscore personalia. Seperti ini. Ini abaikan saja yang ini. Oke. Berarti kita sudah mempunyai grup namanya staff personalia dan karyawan personalia. Baik, selanjutnya kata soalnya? Buat user dengan nama Bobo di staff personalia. Berarti kita buat pengguna atau orang-orang yang ada di dalam staff personalia. Seperti itu. Berarti kita sini misalnya di dalam personalia itu kan staff ya, berarti ada banyak gitu. Tapi kita contohkan satu user saja. Makanya di sini kita buat user dengan nama Bobo. Berarti Bobo adalah anggota Bobo adalah anggota dari grup staff personalia. Berarti ini diklik kanan, terus diklik new. Nah, di sini pilih users. Oke, di sini teman-teman misalnya menambahkan first name-nya namanya misalnya Bobo tadi ya. Saya namanya Bobo. Gitu. Inisialnya ini nggak usah kita isi ya, kita abaikan saja. Itu nggak terlalu penting. Oke. Ini kalau teman-teman mau berarti misalnya panggilannya ya ini satu panggilan ya. Misalnya panggilan bukan nanti di sistem gitu, tapi panggilan dia sehari misalnya dipanggil dia Bobo gitu. Maka misalnya nama last name-nya misalnya Bobo Revanda misal namanya. Maka full name-nya jadi Bobo Revanda. Supaya tidak membingungkan kita hapus saja ini ya. Tidak membingungkan, maka ini satu dikosongkan saja.
biar namanya tidak aneh gitu. Oke. Selanjutnya untuk di sini user logon name. Jadi di user logon name itu maksudnya uh, untuk login di, kalau kita tes ya nanti ya seperti ini ya. Nah, untuk login seperti ini, untuk login seperti ini, username-nya ini, misalnya kan itu kan upyptk slash. Nah ini, kalau kita bikinnya di sini bobo, di sini bobo di Windows 1000 seperti ini, maka nanti untuk loginnya juga seperti ini, bobo. Makanya teman-teman harus memperhatikan membuat user logon name ini. Kalau teman-teman membuat namanya Bobo Revanda, maka di sini juga harus Bobo Revanda. Gitu. Di sini supaya simpel, tidak panjang-panjang, kita cukup membuat nama panggilannya saja seperti ini. Nah, ini diabaikan kalau usah diubah, ini juga diabaikan. Ini ya maksudnya user aja di sini upyptk/bobo. Nah, kalau kita buat dia otomatis Revanda seperti itu. Nah, di sini kita membuat kasusnya cukup membuat user logonnya Bobo. Setelah itu klik next. Nah, di sini saya juga punya ya, pada sebelumnya itu saya membuat namanya juga Bobo di grup di OU yang lain gitu. Makanya di sini saya membuat nama lain saja seperti itu. Tapi teman-teman boleh membuat nama yang lain, misalnya boleh mengikuti nama yang ada di soal ini ya. Nah, dengan nama Bobo. Teman-teman boleh mengikuti namanya ini saja gitu. Kebetulan saya di sini karena mempunyai user yang lain dengan nama Bobo juga, maka saya tidak bisa menggunakan itu. Kalau kita ubah ini Bobo 1 aman nggak? Oh boleh. Berarti teman-teman untuk user logon name-nya boleh Bobo saja, atau boleh juga teman-teman ikuti saya membuat namanya Bobo Revanda. Seperti ini. Boleh juga. Atau teman-teman cukup buat Bobo juga boleh. Berarti kita klik next. Nah, di sini yang teman-teman pahami, jadi kalau di sini katanya user must change password at next logon. Nah, maksudnya kalau teman-teman masukkan pilih pilihan ini, maka begitu kita loginkan password, begitu masukkan, maka nanti ada menu di mana menunya itu akan meminta password baru. Maka teman-teman tinggal masukkan password yang baru bisa login dia. Cuman di sini untuk mempercepat kita tidak usah pakai pilihan yang ini, kita centang di sini kita pilih saja namanya password never expires. Artinya password tersebut akan selalu ada dan passwordnya akan selalu itu ketika user itu tetap berada dalam sistem, nggak kita hapus seperti itu. Maka di sini kita sepakati saja ya, supaya tidak ada masalah. Passwordnya itu teman-teman buat 1 sampai 8, terus add, terus Y besar dan U kecil. Seperti itu. Nah, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, add, Y besar, U kecil. Nah, user cannot change password, berarti usernya tidak diizinkan mengubah password. Dan account is disabled, ini maksudnya dia tidak akan bisa login sebelum akunnya kita enable atau kita aktifkan kembali. Disable itu maksudnya akunnya dinonaktifkan, tapi dia tetap ada dalam sistem seperti itu. Tapi untuk sekarang, teman-teman cukup ikuti tutorial itu password never expired. Oke, tinggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, add, Y, U. Untuk mengambil add itu, teman-teman tinggal tekan seperti ini ya. Tekan save, terus biasanya itu di angka 2 ya, di atas huruf W gitu, di angka 2 seperti ini. Oke. Setelah itu teman-teman tinggal klik next. Nah, ini finish saja ya, udah selesai ya. Berarti kita sudah mempunyai yang namanya user Bobo. Maka kita sudah berhasil ya membuat user Bobo. Selanjutnya kita ikuti soal lagi. Oke, berarti ini sudah selesai ya. Selanjutnya katanya buat grup dengan nama Bobo1 di staf personalia. Jadi maksudnya soal itu apa? Kalau tadi anggap seperti ini, kita kan mempunyai grup namanya staf personalia. Nah,
kalau ada user lagi, oke, kalau ada user lagi, misalnya ada lagi user namanya Rico misalnya, maka kalau cuman kita bataskan dia pada grup yang ini, maka maka si Rico tadi bisa saja mengacak-ngacak file pada user Bobo ini gitu. Karena kita cuman tidak bisa membatasinya pada satu grup saja seperti itu. Maka untuk pengamanannya kita buat lagi sebuah grup, oke, di staf personalia ini kita buat lagi sebuah grup dengan nama Bobo1. Apa fungsi Bobo1 ini? Setiap user yang kita daftarkan di dalam sistem di dalam OU staf personal atau grup staf personalia, kita buatkan dia ibarat kata kalau di kelas ya, meja masing-masing gitu. Artinya mahasiswa atau mahasiswa yang lain tidak boleh memakai meja yang sudah milik mahasiswa si A misalnya. Maka user Bobo Revanda tadi mempunyai rumah atau mempunyai meja yang namanya Bobo1. Maka dia punya akses yang full terhadap Bobo1 gitu. Jadi dia mempunyai rumah yang bernama Bobo1. Seperti itu. Oke, klik OK saja. Nah, seperti mereka kita sudah bisa punya yang namanya Bobo1 dan staf personalia. Maka kalau ada lagi misalnya nih kita buat user namanya Rico, maka kita buat pula grupnya baru namanya Rico1 supaya dia juga punya meja sendiri dan dia tidak mengacak-acak punyanya si Bobo gitu. Kira-kira seperti itu. Nah, selanjutnya kita ikuti soal lagi. Katanya buat user dengan nama Bibi di karyawan personalia. Maka teman-teman, ini passwordnya kita sepakati seperti ini ya, samain aja biar tidak ada masalah. Nanti kita pindah ke karyawan personalia, terus kita klik new lagi. Terus ini tadi klik kanan ya, klik kanan, terus klik new, terus pilih yang namanya user. Maka di sini kita buat Bibi seperti ini, Revanda. Maka kita sepakati saja. Kebetulan saya juga sudah pernah buat nama usernya Bibi ya. Kayak sini saya mau buat user logonnya Bibi Revanda. Seperti ini. Untuk login di sini ya karena jadi Bibi Revanda. Oke, next. Nah, ini disamakan saja password never expires. Jadi kalau dia tercentak maka dia error ya, dia nggak bisa ya. Kalau ini tuh pilihannya harus salah satu, itu di oke kan saja tidak ada masalah. Tinggal dibuat passwordnya ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, @y_u. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, @y_u. Y besar ya, U kecil. Next, finish. Maka dengan logika yang sama, supaya file-file atau folder-folder yang ada pada Bibi Revanda, grupnya itu ya, maka kita amankan seperti itu. Maka orang yang satu grup dengan Bibi Revanda itu cuma diri dia sendiri gitu, dengan grup namanya Bibi1. Artinya dia punya meja, gitu logikanya, punya meja yang cuma punya dia gitu. Maka dia tidak boleh, orang lain tidak bisa menggunakan meja tersebut, seperti itu. Bibi1. Oke, seperti inilah kira-kira. Maka teman-teman sudah berhasil membuat 2 grup dan 1 user di dalam OU karyawan personalia gitu. Selanjutnya kita ikuti soal. Buat grup dengan nama Bibi1 ya. Oke, ini udah selesai ya karena tadi langsung saja. Katanya jadikan user Bobo member dari staf personalia Bobo1 dan account operator. Berarti kita katanya disuruh soal itu, disuruh soal itu Bobo itu member dari staf personalnya Bobo1 dan akun operator. Berarti di sini Bobo ini kita jadikan member dari Bobo1, staf personalia, dan akun operator itu dia grup yang sudah di set atau udah ada di dalam Windows 2016 server itu gitu. Jadi tinggal kita klik kanan, terus klik properties ya pada kita ulangi lagi. Ini kita klik kanan ya, kita klik dulu Bobo Revanda ini, klik kanan, terus properties. Nah, di sini
ada sekali banyak menu-menunya ya, pilihan-pilihannya. Tapi di sini kita berfokus kepada member of. Karena kita akan menjadikan dia Bobo ini anggota grup dari 3 yang tadi. Nah, tinggal klik member of. Di sini teman-teman, di sini advance ya, karena ini kita tutup saja. Advance, klik aja ini advance. Nah, ada banyak cara ya, caranya kita cari ini, kita klik advance juga bisa. Nah, baru kita find now. Ini cara cara lamanya ya, atau cara 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 agak menyusahkan diri seperti itu. Ini tinggal kita cari, katanya tadi dia di sini ya, katanya dia anggota dari staf personalia, Bobo 1 dan akun operator. Seperti itu. Di sini cara cara lambatnya ya, ke situ pertama di sini kita sorry, ini jangan hapus ya. Oke, advance. Kita cara lama itu find now ya, find now di sini. Terus tinggal teman-teman pilih aja gini. Nah, tinggal klik 2 kali ya. Misalnya ini yang mau akun operator kan, udah pas nih, klik 2 kali. Maka dia masuk ke sini kan. Itu cara cara lamanya. Nah, cara cepatnya apa? Jika teman-teman hafal ya, hafal dengan nama itu, maka teman-teman bisa titik koma pada keyboard, klik titik koma. Terus tadi kan kita udah tahu tuh namanya, ada katanya dia anggota dari staff, anggota store personalia, oke, koma, titik koma, dan Bobo 1. Jika dia pas namanya, oke, check name ya. Nah, berarti pas ya. Sorry. Bukan check name, maksudnya di sini. Oh ya, check name. Nah, berarti staff personalnya ada. Berarti nggak ada masalah. Jadi kalau kita klik OK di sini, sorry. Oh, dia harus konfirmasi yang mana ya? Oke, sini dia. Oh, dia Bobo 1. Oke. Nah, mungkin kalau teman-teman itu biasanya langsung masuk aja gitu, nggak ada masalah. Tapi di situ karena saya tadi itu punya user Bobo juga, jadi sistem ini harus kita konfirmasi dulu seperti itu. Jadi teman-teman nggak usah bingung, kalau teman-teman misalnya tadi klik advance, terus misal kita klik di sini Bobo 1, terus klik OK, ini nggak muncul nggak masalah, biasanya dia langsung kayak gini. Nah, langsung diarahkan ke dalam eh, Bobo 1 ini, langsung masuk dia gitu, tanpa ada pesan-pesan seperti tadi. Itu nggak ada masalah, diabaikan saja, karena itu di sini posisinya saya sudah membuat juga grup dari Bobo 1 yang lainnya gitu. Jadi makanya sistem tadi ingin konfirmasi dia user yang mana gitu. Oke, itu nggak usah dipermasalahkan, dan jangan bingung juga gitu. Nah, selanjutnya setelah kita berhasil membuat dia anggota dari akun operator, Bobo 1 dan staf personalia. Kalau di user sini dia bawaan ya, itu nggak usah dihapus. Oke. Setelah selesai itu, maka teman-teman bisa klik apply. Nah, setelah klik apply, nah misalnya nih, contohnya, oh teman-teman tadi salah, staf personalia itu bukan salah ketik misalnya, tinggal klik salah, bukan anggota itu misalnya. Maka klik aja remove. Yes. Udah. Jika ingin menambahkan lagi, klik advance. Terus kita ketik lagi di sini staff underscore persona iya. Oke, nah di sini ya karena ya multiple name fonts katanya. Jadi karena saya pernah membuat staff personalia yang lain, maka dia error gitu. Maksudnya bukan error sih, tapi dia memunculkan pesan. Kita konfirmasi lagi, dia anggota grup yang mana gitu. Nah, karena di sini harus kita pilihnya staff personalia bukan yang ada angka satunya, maka kita klik OK. Kita pilih ini, terus kita klik OK. Nah, biasanya kalau teman-teman nggak cuma punya satu, maka dia cuma langsung masuk ke dalam menu ini gitu. Oke, setelah itu klik apply, klik OK. Nah, jika kita cek lagi, ingin cross check, kita klik member of, maka sudah ada akun operator Bobo 1 dan staf personalia. Berarti kita sudah berhasil membuat Bobo ini anggota dari Bobo 1, staf personalia, dan akun operator. Oke, kita lanjutkan soalnya lagi. Katanya di sini oh, pas ya Bobo nih sampai sini tadi. Oke. Sini ya. Nah, katanya jadikan user BB member dari karyawan personalia dan BB 1. Nah, berarti selanjutnya kita menyeting yang di user BB.
berada di karyawan personalia. Nah, BB ini sama juga ya. Klik kanan, properties, member of. Di sini teman-teman klik advance. Seperti ini. Maka teman-teman bisa aja pilih karyawan, ketik aja ya, karyawan underscore personalia dan BB1. Seperti itu. Oke. Nah, di sini kan ada 2 ya, nggak apa-apa, nggak ada masalah, tinggal diklik aja. Nah, apply. Oke. Nah, jika cross check lagi, properties, member of, nah dia udah anggota dari BB1 dan karyawan personalia. Klik OK. Berarti kita sudah selesai membuat BB Revanda ini anggota dari BB1 dan karyawan personalia. Selanjutnya, kata soalnya, atur jam kerja user, logonnya, dan expired. Nah, ini perlu saya jelaskan sedikit. Oke, kita fokus dulu ke di sini katanya yang perlu kita setting itu adalah pertama user BB ya. Berarti kita berfokus kepada user BB. Nah, berarti itu sama ya. Setiap user tuh pasti sama. Jadi di sini saya cuma menjelaskan dari sisi user BB. Maka di sini teman klik kanan properties ya. Nah, di sini bukan grup ya, tapi user ya. Oke, properties. Nah, di sini kan ada yang namanya member of tadi kan itu sudah selesai. Sekarang kita berfokus kepada account. Account. Jadi di dalam account ini ada beberapa atau ada 3 pengaturan yang perlu kita pahami. Apa 3 aturan itu? Yang pertama itu adalah logon hours. Logon hours itu maksudnya apa? User BB ini bisa kita atur izinnya dia atur jam kerjanya gitu. Misal contoh, hari Minggu itu dia nggak boleh kerja, maka tinggal kita select aja seperti ini. Select seperti ini. Nah, terus kan ada logon denied kan? Nah, jadi dia putih itu menandakan dia nggak boleh kerja, dan biru itu menandakan dia boleh kerja. Nah, ini login permitted dan logon denied seperti itu. Nah, biasanya jika dalam ujian nanti itu diatur oleh soal, itu diperhatikan. Tapi jika tidak ada, maka teman-teman bisa aja menyetingnya sesuka hati seperti itu. Tapi karena sekarang kita berpatokan kepada soal, maka kita harus mengikuti soal. Jadi kata soalnya, user BB itu kalau dia hari Senin sampai Jumat, itu jam 7 sampai jam 6. Kalau Sabtu dan Minggu itu 24 jam akses. Berarti kita aturnya, berarti Minggu sama Sabtu itu full akses. Artinya dia boleh akses kapanpun. Kalau dia Senin sampai Jumat, itu jam 7 sampai jam 6. Atau jam 18. Berarti, nah, satu balok itu dia mewakili 1 jam. Artinya kalau jam 7, maka dia posisinya di sini ya. Kalau ini kan masih jam 6 nih. Nah, dari sini jam 7, ini jam 8 ya. Berarti baloknya itu kita select dari sini. Nah, dari sini. Nah, karena Senin sampai Jumat itu sama, oke ya. Senin sampai Jumat itu sama, maka kita buat seperti ini, logon denied. Nah, dan jam 6 itu di sini ya. Nah, ini jam 6 nih. Berarti teman-teman ini ke sini dihapus saja. Nah, diklik nih logon denied. Nah, kira-kira seperti ini dia kalau berarti jam 7 dia bisa login sampai jam 6. Begitu jam 6:01 atau jam 6:01 pun, maka dia tidak bisa lagi menggunakan akunnya gitu. Berarti klik OK. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kalau menurut soal katanya user BB hanya diizinkan dari terminal 1, terminal 10, dan terminal 5. Maksudnya apa itu? Jadi kan kalau di dalam kita bicara organisasi itu kan banyak komputer tuh. Kadang ada orang yang sukanya itu kerjanya di jendela misalnya, tapi komputernya dia cuma 1 dan itu udah ada orangnya. Supaya orang yang ini tidak nakal dan dia tidak bersuka hati, bisa kita atur. Jadi bisa kita atur dia cuma boleh izinnya, loginnya dia dari mana aja. Nah, ini komputer name itu bisa kita lihat dari sini.
Nah, kalau dari Windows 7 ya, ini contohnya ya. Nah, seperti ini. Misalnya saya tadi pakai uptk /uu. Misalnya ya, ini contoh aja ya. uu, terus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y, y. Nah, di sini teman-teman bisa lihat dari sini. Nah, Windows 7 ya. Klik start, terus pilih komputer ini ya. Komputer ini. Sorry, bukan komputer. Ini, klik kanan, properties. Nah, di sini ya, komputer name terminal. Nah, ini kan nama komputer kita kan terminal. Berarti kalau kita set di sini dia terminal 1, seperti ini ya. Klik add ya, klik add, ketik, klik add, terus terminal 10. Seperti ini, klik add, terminal 15. Harusnya user BB ini tidak akan bisa login dari komputer ini. Harusnya. Maka nanti kita akan tes. Klik OK aja dulu, ikutin aja dulu dari soalnya. Klik OK. Nah, katanya di sini umur user BB hanya 5 hari dari sekarang. Berarti 5 hari dari sekarang itu berarti tanggal 16. Nah, ini. Nah, account expire itu maksudnya apa? Account itu akan bukan dihapus ya, tapi akan mati atau dimatikan oleh sistem gitu, di-disable oleh sistem. Maka si pengguna dari akun ini tidak akan bisa login gitu, tidak akan bisa login ke dalam sistem gitu, atau tidak akan bisa login ke akunnya gitu. Maka kalau kita tes di sini misalnya 5 hari ya, 1, 2, 3, 4, 5, berarti tanggal 16, klik apply, oke, klik OK. Nah, setelah itu akan kita lakukan Nah, di user Bobo itu nggak ada yang kita setting apapun karena kita ikuti soal ya. Kalaupun ada, tinggal teman-teman sesuaikan. Misalnya klik ke Bobo 1, terus klik kanan, terus properties, terus di user ya, klik properties, terus account. Di sini teman-teman bisa atur juga gitu. Nah, atur aja gitu. Di sini saya tidak ada saya ganggu-ganggu, kita biarin aja. Nah, kita tes dulu. Kita tes dulu yang dari user Bobo. Nah, di sini teman-teman cara cepatnya ya di Windows 7 ya. Kalau ingin change user, itu klik ini saja, terus klik aja switch user ini. Nah, tinggal klik Ctrl Del. Terus other user, tinggal, nah ini tadi. Tadi kan kalau untuk Bobo itu namanya upyptk slash. Itu backslash ya. Bobo Revanda. Itu backslash itu biasanya di atas shift itu. Atau enggak kalau teman-teman di atas enter itu biasanya. Tinggal disesuaikan ya. Yang tandanya seperti ini. Kalau biasanya kan kalau garis miring itu seperti ini ya. Kalau garis miring itu dia kan biasanya seperti ini. Ini garis miring nih. Tapi kalau backslash itu seperti ini. Nah kita gunakan satu backslash. Jadi teman-teman tinggal cari aja di keyboardnya gitu. Berarti upyptk slash bobo. Nah tadi passwordnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, @yu. Kalau diklik login atau di enter aja juga boleh ya. Nah, kalau passwordnya pas dan tidak ada masalah, ini kalau masalah, dia aman. Makanya kalau kita lihat di sini usernya Bobo Revanda seperti itu. Jadi teman-teman harus berhati-hati dalam membuat passwordnya dan juga membuat username tadi. Oke, itu yang pertama udah aman ya, udah selesai. Setelah itu kita membuat lagi yang user yang kedua, kita switch user lagi. Nah, user kita kan ada namanya Bibi. Harusnya Bibi ini nggak akan bisa login dari sini karena kita settingnya tadi dia nggak bisa login dari terminal. Karena kita izinkan cuma terminal 1, 10, sama 15. upyptk slash Bibi Revanda. Maka di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y besar, u kecil. Bentar. The username or password incorrect. Oke, berarti kita cek dulu ya. Tadi kita buatnya apa? Untuk user loginnya. Jadi account Bibi Revanda. Bibi Revanda. Oke, berarti bisa ya. Harusnya bisa sih. Oke, kita tes lagi. upyptk slash Bibi Revanda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y besar u kecil.
Nah, salah password. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, add, Y kecil, U kecil, masih salah password. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, add, Y besar, U kecil. Nah, kita cek lagi ya. Properties, oke, account. Bibi Revanda. UPI PTK / Bibi Revanda. Nah, saya pun tadi kesalahan. Saya tadi pakai backslash gitu. Harusnya nggak boleh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, F, Y, U. Nah, sama-sama ya, kita artikan. Your account is configured to prevent you from use your account is configured to prevent you from using this computer. Please try another computer. Nah, di sini katanya akun kamu tidak bisa dikonfigurasi gitu melalui komputer ini atau kita gunakan lah seperti itu. Nah, kita katanya coba gunakan komputer yang lainnya. Itu muncul error seperti itu dari mana? Karena dari sini tadi. Kita tidak mengizinkan dia dari login terminal. Kalau mau kita izinkan dia login dari terminal, cara yang pertama boleh buat al komputer ya, atau kita tambahkan lagi yang namanya terminal. Seperti itu. Klik add. Oke, klik apply. Nah, jika sudah seperti itu, harusnya sudah bisa login. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, N, Y, U. Oke, itu ada kesalahan password ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, N, Y, U. Nah, berarti bisa login. Nah, user login BB. Nah, itu kalau berhubungan dengan login tuh. Sekarang kita setting aja dia balik ke default ya. Supaya tidak ada masalah nantinya. Al komputer, oke. Apply. Itu kalau dia masalah kalau nggak bisa login dari komputer, maksudnya tidak bisa login dari komputer, bisa kita atur loginnya di komputer mana aja seperti itu. Selanjutnya kita akan membuat masalah lagi di logon hours. Sekarang kan di server sama di ya jika kita tes lagi ya. Oh, sorry, di server aja. Itu kan sekarang jam 7. Nah, bagaimana ceritanya kalau tadi sekarang hari adalah hari Selasa ya. Kalau saya tadi bisa saya tes user BB itu hanya boleh misalnya login dari jam 12 gitu. Terus klik login denied, klik OK, terus apply. Harusnya dia nggak bisa kerja jam sekarang gitu. Dia nggak bisa kerja jam sekarang. Coba tes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Nah, your account has time restriction that prevent you from logging on at this time. Please try again later. Katanya ya akun kita tidak bisa login pada waktu sekarang. Katanya coba lagi nanti karena kita nyetingnya tadi logon hours-nya dia nggak bisa kerja dari jam 12 malam sampai jam 11 siang gitu. Sampai sebelum jam 12 lah gitu. Nah, karena ini sudah kita tunjukkan errornya apa, maka ini kita setting ke default aja lagi. Supaya nanti tidak ada muncul masalah. Kita klik OK. Nah, bagaimana kalau misalnya akunnya expire? Kita tes. Kita ubah tanggalnya. Sekarang kan tanggal 12 nih. Kita expire kan dia tanggal 4. Klik apply. Kita tes lagi nih passwordnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Add, Y besar, U kecil. Apakah masuk? Nah, biasanya kalau di VirtualBox itu sering error ya, maka coba lagi aja. Nah, sorry, no. Nah, ini nggak kalau di VirtualBox itu sering terjadi karena kita main virtual kan. Jadi kalau Anda seperti itu tidak usah ambil pusing, coba aja lagi. Harusnya ada muncul error nih habis ini. Iya. Oke, masih masuk dia. Berarti harusnya ini udah oke, kita klik OK dulu. Terus kita coba lagi ya. Kalau di virtual itu sering terjadi. Cuman kalau di real time-nya nggak akan bisa ya. Kalau di real time.
Itu nggak akan pernah bisa itu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Net besar, Y besar, U kecil. Oke, masuk lagi dia. Karena kalau di virtual itu ada namanya session ya, atau cookies lah. Kalau selagi ada itu, maka dia menyimpan data yang lama seperti itu. Oke, kita tes lagi. Kalau dia akunnya udah expired, maka oh, sorry, ini bulan Januari ya. Aduh, berarti di sini itu kita klik apply, kita klik OK. Berarti harusnya udah ini belum perlu di bulan Desember. Oke. Harusnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, add Y besar, U kecil, enter. Nah, masuk lagi kan. Itu kalau kita tes lagi ya. Harusnya ini udah aman ya. Oke, waktu di server pun udah ini. Oke, kita tes lagi. Switch user, control del, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, add Y besar, U kecil. Nah, ini baru mau udah. The user account has expired. Jadi kalau teman-teman muncul 3 error tadi, maka teman-teman udah tahu mana yang bermasalah. Kalau dia logon to itu biasanya katanya you tidak diizinkan login dari ada kata-kata logging tadi ya di errornya gitu. Kalau dia logon hours ada time, kata kuncinya itu aja time. Itu makanya berhubungan dengan logon hours. Nah, kalau di expire berarti ada kata-kata expire. Nah, sekarang kita buat aja never dulu, apply, kita balikkan ke defaultnya, terus kita login lagi, add U. Nah, udah bisa login kan karena kita udah expire akunnya, ada akunnya buat never tadi. Nah, kira-kira untuk tutorial pada kali ini hanya sampai situ. Maka untuk selanjutnya kita akan lanjutkan pada tutorial yang next-nya. Sekian, terima kasih.